duduk, duduk. Hitungannya di sini. Hai, halo fashion enthusiast, apa kabar semuanya? Waduh, jujur nih ya, saya kangen banget nih sama fashion enthusiast di rumah semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mungkin mau buka masker dulu teman-teman ya. Soalnya agak ngap nih kalau bisa ngomong tapi pakai masker teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir, saya di sini bersama tim dan juga kru yang bertugas semuanya sudah menjalankan protokol. Kita sudah swab juga, sudah antigen juga dan semuanya aman teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan saya juga masih mau mengingatkan nih buat teman-teman di rumah, buat fashion enthusiast di rumah, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai agak sedikit meredak teman-teman ya. Tapi jangan lengah ya. Tetap jaga jarak, pakai masker kemanapun teman-teman pergi dan juga menggunakan hand sanitizer ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton webinar live streaming ini, perkenalkan nama saya Bobby Teguh. Saya adalah host dalam acara webinar After the Show Paris Fashion Show 2022 Fall Winter. Wow, ini kalau bisa buat teman-teman yang mungkin ngikutin ya, tahu dong ya gimana viralnya acara ini teman-teman ya. Oke, mungkin buat teman-teman semua nih yang misalnya kemarin sudah ngikutin dari awal sampai akhir, sampai desainernya berangkat ke Paris, sampai videonya viral, mungkin penasaran nih kira-kira apa sih ya setelah fashion show tuh apa nih? After show-nya gimana nih perkembangannya mereka teman-teman ya. Oke, seru banget pokoknya ya. Saya juga kemarin sempat lihat juga nih Paris Fashion Show Fall Winter 2022. Nah, sambutannya juga sangat-sangat meriah teman-teman ya. Bahkan ada beberapa video kita yang viral teman-teman ya. Oke, nah live streaming webinar ini mengusung tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh fashion enthusiast semua. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kira-kira setelah pergi ke Paris, udah gitu fashion show tuh kira-kira apa lagi nih after show-nya ya. Makanya tema kali ini adalah After the Show yang diadakan oleh Indonesia 5 dan juga Fashion Division. Tepuk tangan boleh? Terima kasih teman-teman. Tapi sebenarnya ya, saya mau sedikit flashback dulu nih teman-teman ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman di luar sana yang mungkin masih meragukan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya, sulit membuat acara besar apalagi di luar negeri teman-teman ya. Nah, di mana apalagi tujuan negara kita tuh Paris. Nah, teman-teman juga tahu di mana Paris itu adalah merupakan kiblat dari dunia fashion teman-teman ya. Nah, tapi ya saya percaya bahwa dengan tekad yang sangat kuat, mimpi yang positif juga membuat Indonesia 5 dan juga Fashion Division bersama-sama berusaha mewujudkan mimpi tersebut teman-teman. Karena saya percaya kata-kata Agnes Mo nih, dream it, believe it, and make it happen teman-teman. Dan itu benar-benar terjadi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita punya mimpi yang besar, kita punya keinginan yang besar, pasti ada jalan teman-teman ya. Dan saya percaya itu teman-teman ya. Nah, Paris Fashion Show 2022 ini juga banyak melibatkan desainer senior ataupun desainer muda beserta dengan beberapa university dan juga sekolah fashion teman-teman ya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Nah, setelah melewati pembicaraan dan juga memutuskan nih 23 desainer lokal untuk berangkat ke Paris Fashion Show Fall Winter 2022 teman-teman ya. Nah, membuat Indonesia 5 dan juga Fashion Division semakin yakin nih
kalau berawal dari mimpi atau tujuan yang positif, itu bisa benar-benar terwujud teman-teman ya. Dan kami sangat bersyukur nih, acara di Paris Fashion Show ini berjalan sukses dan juga lancar tentunya ya. Karena sempat beberapa kali video-video yang sudah tersebar juga banyak yang viral teman-teman ya. Tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar ya, saya sih merasa bahwa tidak ada salah. Mungkin kemarin kesalahan kita adalah, bukan kesalahan kita, sorry. Mungkin kemarin kesalahannya adalah kita mencantumkan nama Paris Fashion Week. Yang harusnya kita Paris Fashion Show teman-teman ya. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya rasa tidak ada salahnya untuk kita mendukung mendukung desain Indonesia, desain lokal untuk bisa berkancah di internasional. Mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat memberikan komentar negatif atau sempat memberikan beberapa masukan, mungkin ada baiknya dibicarakan dengan baik atau tidak perlu dengan menggunakan hate speech misalnya ya. Terus tiba-tiba ada video yang viral, tiba-tiba semuanya jadi komentarnya negatif. Nggak ada salahnya kok kita mendukung produk lokal untuk bisa berkancah di internasional teman-teman ya. Dan teman-teman, seperti biasa ya, hari ini saya nggak sendirian teman-teman ya. Hari ini saya nggak sendirian. Pada webinar hari ini saya langsung menghadirkan salah satu desainer yang tampil di Paris Fashion Show untuk berbincang-bincang seru dan pastinya banyak banget nih insight menarik dan juga perjalanan dan juga mungkin tips dan triknya ya. Kita bakal kedatangan tamu yang sangat luar biasa, wanita hebat. Kita bakal ada Mbak Anggiasari Mawardi, fashion designer dan juga founder AM by Anggiasari. Wow, saya udah gak sabar nih teman-teman ya. Pengen banget ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya pengen tanya gimana pengalamannya beliau di Paris. Dan teman-teman juga pasti pada penasaran kan teman-teman ya. Nah, fashion enthusiast, supaya lebih terasa lagi nih ya kepada fashion enthusiast, kita juga sekarang membuka kolom Q&A nih. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen nanya, boleh banget nanya sebanyak-banyaknya di kolom Q&A-nya kita. Tapi nanti kita ada sesinya ya. Tapi kalau misalnya mau nanya sekarang, boleh, nanti tim kita yang akan pilih kira-kira mana pertanyaan yang bakal kita bacakan dan langsung dijawab oleh Mbak Anggiasari. Dan di akhir acara seperti biasa ya, kita nggak cuma ngobrol-ngobrol seru, kita nggak cuma bagi ilmu juga, kita nggak cuma bagi tips dan trik juga, tapi kita juga bakal bagi-bagi hadiah e-wallet senilai ratusan ribu rupiah yang sayang sekali jika kamu lewatkan teman-teman ya. Dan tapi jangan lupa ya untuk follow Instagramnya kita di Indonesia5com dan juga like juga, komen juga konten-konten kita ya. Semakin banyak kamu like, semakin banyak kamu komen, semakin banyak kesempatan kamu untuk mendapatkan hadiah voucher e-wallet senilai ratusan ribu rupiah. Nah teman-teman semua, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita lihat penampilan dari AM by Anggiasari di Paris Fashion Week Fall Winter 2022. Silakan. Fashion enthusiast, mari kita sambut Mbak Anggiasari. Apa kabar Mbak? Apa kabar, baik. Dan teman-teman ya, FYI hari ini saya pakai baju, jaket, satu setel. Ini adalah salah satu koleksinya Mbak Anggiasari yang digunakan, yang ditampilkan di Paris Fashion Week 2022 ya. Jadi saya sudah merasakan semua sesuatu. Dan ini apa kali? Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Dan seperti biasa nih, gimana perasaannya setelah akhirnya bisa show nih di Paris? Senang banget. Senang banget kan? Senang banget. Terus pengalaman yang berhasil yang bisa dikembangkan lagi. Betul. Tapi sempat dengar kan gosip atau isu-isu yang beredar? Tiap hari. Oh iya, betul sekali.
Nih teman-teman ya, buat teman-teman yang penasaran pengen nanya nih, waktunya teman-teman buat nanya sama Mbak Andiasari di kolom Q&A ya. Nanti kita akan bacain juga, tapi nanti ada sesinya ya. Tapi sekarang saya mau tanya-tanya lagi nih tentang passionnya Mbak Andiasari ya, tentang brandnya beliau nih ya. Oke, Mbak Andiasari boleh nggak sih cerita awal berdirinya AM by Andiasari? I'm like Anggia Sari itu sebenarnya second label dari Oke. Anggia Handmade. Oke. Anggia Handmade sendiri 2011. Oke. Kalau AM-nya itu dari 2019. Oke, Masih baru. masih baru betul. Nah, perbedaannya apa nih? Yang Andiasari Handmade sama AM by Andiasari? Kalau Anggia Handmade itu dia lebih ke klasik elegan, Oke. warnanya pastel, princess like, Oke. anggun, cantik, manis, manis manja. gitu. Oke, siap. Kalau AM Bahandia itu lebih ke begini, Oke. unisex, yang bisa pakai, lalu Betul. dia oversize, Oke. terus tema-tema yang pemberontakan, Oke. rebellion, pertahanan, Oke. kekuatan atau perlindungan, Wah, ya, saya banget nih. tema-tema futuristik. Oke, oke. Nah, kenapa yang dibawa ke Paris Fashion Show itu yang AM by Andiasari? Kenapa tidak yang first label yang Andiasari Handmade itu? Karena yang lulus kurasinya itu. Oh, oke teman-teman. Jadi ternyata emang ada seleksinya juga ya, Mbak ya. Oh, oke. Nah, boleh tahu nggak sih mungkin teman-teman ibu juga penasaran nih kira-kira visi dan misi dari AM by Andiasari itu apa sih? Karena yang saya lihat ya, yang saya tahu juga bahwa AM by Andiasari itu memakai bahan-bahan yang tidak biasa. Kalau misi-misinya ya tentu saja ingin Anggia, produk dari Anggia atau AM by Anggia ini bisa mendunia. Oke, yang amin. dipakai bukan cuma orang Indonesia aja, Oke. tapi di seluruh dunia juga mengenal dan mengetahui bahkan menggunakan produk dari AM by Anggia. Oke. Lalu kalau misalnya misinya ya tentunya kita mengharapkan terjadinya suatu transaksi bisnis ke Oke, depannya. betul. At the end of the day kita making money ya. Iya, making money of course. This is the big point-nya. Yes, the big point is making money teman-teman. Iya. Terus bisa kolaborasi bukan cuma sesama brand Indonesia yang akhirnya kita show di luar negeri atau dikenal, tapi juga kolaborasi dengan brand dari luar negeri yang akhirnya bisa menciptakan untuk go to export. Oh, oke. Ya. Semoga ini ya, semoga bisa terlaksana secepat Amin. mungkin ya. Karena seperti yang tadi saya lihat juga videonya waktu di Paris Fashion Show 2022 itu emang baju keren sih. Yang ini yang saya pakai teman-teman ya. Jadi kan bisa buat Siap teman-teman. banget ya. Yes, betul. Walaupun saya bingung sama pakai ini kemana nih Mbak ya. Karena mungkin beberapa teman-teman kayak banyak yang misalnya gini, ada beberapa baju yang mungkin bagus ketika dipakai oleh model, tapi mungkin tidak bagus ketika dipakai oleh orang misalnya yang bukan model. Nah, itu gimana tuh Mbak Dia? Tanggapan Mbak Dia ketika misalnya menciptakan sebuah baju itu hanya bagus dipakai di model saja kah? Atau bisa dipakai oleh orang biasa juga? Nah, semua baju yang diproduksi itu, yang di-showkan maupun yang diproduksi itu, target marketnya bukan cuma model, Oke. tapi memang masyarakat luas, Betul. masyarakat pencinta fashion, Betul sekali. fashion people banget. Nah itu memang itu menjadi targetnya. Otomatis apa sih baju atau size yang kita jual itu memang harus size jualan juga. Betul. Memang itu. Karena kita juga marketingnya juga kan luas juga ya. Kan tujuannya ekspor. betul. Tujuannya ekspor sama making money tetap ya. Jadi boleh dipakai. Betul. Oke, Mbak Dia tadi sebagai salah satu brand yang bekerja sama dengan Fashion Division ini, kira-kira apa sih keuntungan bekerja sama dengan Fashion Division? Banyak. Kalau Anggi rasa dari awal banget itu Anggi jadi tahu karena masuknya sulit, prosesnya panjang. Betul sekali. Meskipun memang bukan yang apa tuh yang on schedule ya, Betul. artinya off schedule. Nah, tapi jangan salah. Tahu nggak sebelumnya Ya. bahwa Mbak Anggesa itu akan show di Yang off schedule. Yes. Ya tentu, of course I know. Oke. Hmm. Takutnya nggak tahu gitu. Aku tahu. Karena aku pun jujur baru tahu setelah viral itu bahwa ternyata ada on schedule sama ada off schedule. Aku sebelumnya udah pernah show 2 kali lipat. Oh, oke, siap. Memang satu dengan fashion division juga yang Betul. online, waktu kita masih lagi hebohnya Delta, semua dunia juga merasakan itu. Betul. Sebelumnya lagi bukan sama fashion division, itu di awal tahun 2016. Dan Oke. kita udah tahu itu. Oh, oke. It's not a problem. Iya, itu problem. Mungkin teman-teman yang belum tahu aja sih yang mempermasalahkan ya Mbak ya. Oke, itu satu lagi Mbak, keuntungannya. Nah, keuntungannya kita jadi tahu bagaimana sistem kurasi di Paris Fashion Week ini meskipun yang off schedule ya. Yes, betul.
sudah bahkan penyelenggara yang sebelumnya juga nggak seketat ini, ketat banget. Fashion division ketat banget. Aku mulai dari sketsa, mood board, jadi mood kamu tuh mau kayak gimana koleksinya, lalu warnanya yang digunakan juga itu detail banget, sketsanya sampai technical drawing, pemilihan kainnya, fabriknya, semuanya. Kalau ada yang nggak cocok itu mereka benar-benar buat take out gitu. Ya mungkin lagi. Terus kancing, resleting, jahitan itu semuanya dicek by one by one sampai susah gitu ya. Iya, itu bakal banget itu proses setahun. Itu apa ini nggak sih akan mengurangi estetik dari seorang Andiasari nggak sih? Kayak, oh saya maunya begini, ini Enggak, tapi jadi paham tiap negara itu kan punya apa ya, dia mau punya rules rules, masing-masing. punya mereka tahu, dan nanti yakin fashion division tahu bahwa target market yang dicapainya itu tentu untuk terjadinya suatu kolaborasi atau penjualan. Jadi mereka nggak mau cuma sekedar show, jadi harus semuanya sesuai dengan target market Paris. Oke, siap. Berarti emang apa yang dibawa dari Indonesia ke Paris itu emang benar-benar untuk dijual ya? Ya, bahkan itu tuh sekitar setahun sebelum abis itu ya, habis pembuatan konsep, kita diarahkan juga bukan hanya kurasinya, tapi kita juga diarahkan bagaimana membuat suatu kolaborasi dengan brand Paris. Brand Parisnya Anis Kamil, dia sekelas Zara di Indonesia itu sudah proses atau udah jadi? Udah sampel, udah pro. Wow. Dan tau nggak pembuatan konsep setahun orang Paris orang Paris itu detail banget. Aku sampai hampir hopeless jujur ya, hampir hopeless. Tapi ternyata ya terus aja dia kayak kita approach terus karena yakin kayaknya ada peluang di situ. Ya sama semua prosesnya dari sama seperti tadi jelasin, mulai dari bentuk sketsa, technical drawing-nya sampai sizing, ukuran Paris ya, dan juga itu dibolak-balik kita foto terus. Pemilihan swatches tuh kayak apa ya? Jadi kayak pilihan sampel kainnya juga itu terus sudah dikirim dulu bahkan ke Paris. Baru kemarin itu sekalian fashion show, Paris Fashion Week, sekalian ceritanya ngirim sampel yang udah approve itu untuk lanjutannya mau produksi yang mana aja nih gitu. Karena perlu dong ketemu, karena setahun kita online terus. Betul. Mbak Dia, ada beberapa teman-teman yang bilang katanya suara Mbak Dia kurang jelas. Mungkin mic-nya ketutup ya? Coba mungkin. Dibenerin dulu teman-teman. Maaf ya, apakah sudah jelas teman-teman soalnya? Semoga sudah jelas ya teman-teman ya. Tadi ada beberapa teman-teman yang tulis. Sebentar ya teman-teman ya, lagi dibenerin dulu. Nah teman-teman boleh ya kalau saya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau siapin pertanyaan nih buat Mbak Biasari, boleh banget ya langsung tanya di kolom Q&A kita, nanti ada sesinya kita bakal jawab dan kita bakal bagi hadiah award senilai ratusan ribu rupiah. Nah terus gimana lagi Mbak Dia? Itu senang nggak sih dapat project itu? Senang banget, itu kesempatan yang langka banget. Betul. Yakin boleh. Buat kita tanya satu desainer mungkin di seluruh Indonesia. Punya mimpi itu ya. Kolaborasi dengan brand Paris itu nggak gampang. Betul sekali. Nah, sebagai fashion designer nih dan juga founder sebuah brand, hal positif apa nih yang diambil dari Paris Fashion Show Fall Winter 2022 ini? Kita jadi tahu bagaimana cara membuat koleksi yang betul, sampai kejahitannya kayak gitu. Cara membuat konsep konsep yang paling penting sih. Karena sebagus apapun sebuah desain koleksi, kalau konsepnya nggak bagus juga. Iya betul, karena kan gini, show itu kan bukan sekedar show, bukan sekedar baju yang diperagakan, tapi itu di sini ada sesi atau sisi entrepreneur-nya. Jadi bagaimana itu sebuah koleksi itu disuguhkan ke suatu panggung ramai dan kita menghibur. Jadi koleksinya tuh harus ada nyawanya. Jadi begitu jalan itu tuh ambiang atau apa ya, si nuansa atmosfernya itu udah si customer audiensnya tuh langsung mikirnya tuh udah langsungnya kayak keserap gitu loh. Padahal lo nggak pakai apa-apa. Konsepsi yang paling penting ya Mbak ya. Karena sebagai sebuah koleksi kalau konsepnya tidak bagus untuk ditampilkan juga orang juga mungkin nggak akan tahu juga nih kalau misalnya ada storytellingnya misalnya ya. Betul. Storytelling itu disampaikan saat tentu dari koleksi cerita bajunya nih. Betul. Tapi juga ada video itu merupakan
suatu hal yang tidak bisa diputus. Kayak tadi mungkin teman-teman udah lihat kan ya, itu semacam ini membuat itu seperti konsep film memang. Jadi kayak film fashion yang ada cerita di situnya juga. Jadi nanti begitu model itu jalan juga ceritanya masih nyambung. Jadi itu mereka sedang dibawa sebenarnya dari mulai videonya, musiknya juga remix khusus gitu, yang tentu yang aman buat nanti dipublish live ya. Lalu baru deh bajunya juga gitu. Jadi itu harus satu konsep yang nggak bisa dilepas atau dibikin tanpa nyawanya. Kita sih apa ya? Oh ini sih harus join banget ke situ. Ternyata nggak segampang itu ya, bisa menjadi seorang fashion designer ya teman-teman ya. Nih buat teman-teman yang mungkin ya kayak, ya elah begitu aja gampang. Ini nih ya, susah ternyata teman-teman ya. Jangan pernah menyepelekan sebuah proses teman-teman ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik harusnya tetap mensupport dan juga mendukung brand-brand lokal untuk bisa berkancah di internasional teman-teman. Nah, ada nggak sih kejadian unik itu di sana? Kayak kejadian yang unik yang uniknya memalukan atau bisa nggak sih? Mas gimana nih Mas ini? Embarrassing moment atau unik nih yang mungkin yang tidak bisa dilupakan di sana? Ya apa ya, teman-teman dekat itu semua support alhamdulillah ya. Sampai udah mau terakhir juga banyak yang menitip orang-orang gitu ya. Indonesia banget nih. Iya, gitu. Tapi Anggi malah saking gak bisa banget nyari orang itu cuma berusaha 6 jam sebelum pulang baru bisa nyempetin untuk bisa cari orang-orang atau teman-teman. Itu tiap hari dari selesai show itu tanggal 5 kan lagi show, pulang tanggal 10, 5 hari itu apa coba? Meeting bisnis ada di kontak sampai dari ada teman-teman dari New York Fashion Week juga datang, relasinya mereka mau ketemu, terus jadi mereka ngasih di spot persis banget sebelahnya Westin. Buat showroom. Ya itu kan satu penawaran yang luar biasa ya. Yang belum tentu orangnya dapat loh. Ya, sampai Anggi dapat penawaran untuk pakai baju di festival Cannes. Oh my god. Aku bingung. Ada sekarang gimana? Kita kontak-kontakan terus. Tapi Anggi lagi lagi koordinasi dulu koleksinya gimana sama artisnya gimana. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau buat teman-teman yang nitip oleh-oleh itu nggak dibawain, mohon maaf misalnya sibuk bisnis di sana ya. Meeting terus ya teman-teman ya. Ada nggak sih Mbak Anggi hal wajib yang harus diperhatikan sebagai seorang fashion designer ketika mereka mau melakukan fashion show di luar negeri? Tentunya marketing tools itu penting. Salah satu di antaranya kartu nama. Betul. Masa banyak-banyak satu box aja, tapi siapin e-katalog yang penting. Betul. E-katalog karena tujuannya kita mau transaksikan. Kalau bisa e-katalognya sudah dilengkapi dengan QR code. Jadi supaya mereka kalau mau koleksi kita udah tinggal scan aja, kalau harga segala macam, jadi transaksi bisnisnya jadi lancar, bisa bahkan sebelum pulang terus sampai malam gitu, pulang sampai kamar jadi terusan ke butik ini dikontakin terus soalnya. Gitu. Seru banget ya di sana. Seru banget ya. Aku backpacker loh. Jadi curhat. Tapi saya potong koper koleksi sendiri. Nggak ada tim dong. Backpacker terus juga kaget lah. Takutnya tuh kayak video yang viral kemarin ya. Aku nggak sempat potong. Saya tapi bagi apa sih? Saya juga jadi ikut merasakan senang ya. Ternyata seru banget. Punya setelah show di Paris dan mengalami berbagai macam hal di sana, antusiasme itu kayak punya nggak sih rasa atau kepikiran pengen yaudah gue stay di Paris atau saya akan bertahan di sini ketimbang di Indonesia orangnya jalan-jalan. Ada banget. Karena after show dari kemarin tuh seminggu sekali banyak banget perusahaan yang nawarin untuk kolaborasi baik dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Kalau dari Indonesia sendiri ada leather, produk leather itu juga kayak collab sama Asli, terus ada yang mungkin dia
kolaborasi juga. Oke. Jadi PR-nya banyak banget. Banyak banget PR-nya. Tapi ini ya sebuah kepercayaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Iya, karena dulu terlalu lagi. Betul, betul, betul. Tapi nggak bisa, jangan salah-salah juga. Betul, harus fokus ya. Jangan sampai malah justru jangan jadi lebih buruk ya, Iya, harus lebih bagus lagi itu kayak dan beratnya itu. Itu PR berarti sih teman-teman ya. Semoga mungkin nanti setelah Paris Fashion Show 2022 ini Bang punya kesempatan yang jauh lebih banyak lagi ya Bang ya. Iya. Dan kalau Bani sih memang itu PR buat semua, bukan cuma nanti aja sih, buat teman-teman desainer apapun UMKM seluruh Indonesia, bahwa kejadian, jadi nanti ada, barusan ingat banget kejadian lucu yang ini, jadi ada lagi beli crepes di pinggir jalan, yang kaki aja gitu ambil lihat jalan-jalan gitu. Ternyata dia nanya gitu, karena tertarik kita ini siapa sih pendek-pendek gitu ya, kecil pakai hijab, kok nggak pernah lihat. Iya benar-benar. Bukan ya? Saya orang Indonesia soalnya. Bukan ya? Empat orang cewek semua terus udah gitu. Where do you come from? Katanya gitu. Indonesia. Malaysia. No. Indonesia. Terus dia kata di bingung baru tukang keras pinggir jalan. Oke. Bali aja. Bali. Kasian banget ya. Maksudnya kita Indonesia tuh nggak tahu loh. Jadi maksudnya ya itu PR buat kita semua sih lebih mengenalkan Indonesia tuh kayak gini. Itu dia pengen pas deh. Walaupun saya nggak pengen pas yang apa ya saya. Jangan sedih ya Mas ya. Nggak gratis ya. Oke. Nah teman-teman buat teman-teman yang mungkin tadi penasaran nih kira-kira baju yang saya pakai ini apa sih story di balik baju ini? Mungkin ada nggak sih story di balik baju yang saya pakai sekarang? Atau mungkin mau ada lagi baju yang mau ditampilkan? Ada. Boleh ya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran, jadi setiap baju Mbak Biasa itu memiliki cerita sendiri ya. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira apa cerita di balik baju yang saya kenakan ini. Saya berdiri, kalau saya berdiri kelihatan nggak sih teman-teman? Masih kelihatan nggak sih? Kalau saya berdiri masih kelihatan ya? Oke, boleh mungkin Mbak diceritakan sedikit. Temanya sih, ini duduk ya. Duduk nggak apa? Jadi temanya koleksi ini memang terinspirasi dari angkasa luar, dari film-film Star Trek gitu. Nah ini dia itu tentang keterasingan, orang yang merasa sendiri, orang yang galau, lagi ada masalah, tapi dia butuh kayak jalan keluar gitu. Nah tapi dia sebenarnya orang yang mempunyai kemampuan banyak, tapi dia lagi mentok kali ya gitu ya. Nah jadi dia butuh pembangkitan atau butuh daya juang yang tinggi untuk keluar dari rasa keterasingan tersebut. Nah ini jiwa-jiwa apa ya, pemberontakan atau kebangkitan atau sesuatu yang makanya disajikannya dalam bentuk androgini, dalam sesuatu yang kayak fight banget gitu. Nah itu bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Lebih seks. Terus ini di belakang ini kita ada semacam apron. Iya, apron. Sebenarnya ini bisa dipakai di belakang, di samping, atau di depan. Tidak banyak tali-tali yang seliuran gitu ya. Ini boleh lihat di sebelah sini. Kalau lihat di koleksi Shoei juga banyak tali-tali itu, main tali itu sebagai kayak semacam perlindungan. Kan dia lagi tracing, dia lagi merasa sendiri. Dia butuh kayak pegangan tali itu untuk sebagai perlindungan dia. Iya. Nah jadi bentuk satu kekhawatiran orang tua terhadap kemajuan teknologi anak-anak muda sekarang. Jadi dia semacam tali perlindungan, tapi sayang. Nah ini juga ada satu lagi, ini juga keren banget nih. Kalau ini ada kartu jongnya ya. Iya. Oh my god, ini keren sih. Ya ini, jadi ini dari denim sebenarnya. Ini dulu ya. Oh iya benar. Oke, kalau saya pakai ini mungkin udah saya kemana-mana ya teman-teman ya. Ya ini crop top aja, atau bisa dipakai di luaran ataupun dalaman juga bisa. Lagi happening banget ya, rompi-rompi seperti ini. Cewek cowok juga banyak pakai. Ini emang lebih ke ikutin tren itu, lebih ke itu gitu. Ini buat teman-teman yang mungkin perutnya kayak Mas Adit ya, buncit jangan pakai ya. Ini untuk yang six pack aja kayaknya. Oke, terus kalau yang ini? Kalau ini dia, aku kerjasama sama perusahaan Garmin di Bandung. Kebetulan aku orang Bandung, jadi koleksi-koleksi denim yang udah dead stock atau production-nya udah kurang muter gitu, lalu kita recycle, dikombinasikan dengan bahan tie-dye. Nah tie-dye-nya sendiri kalau dipakai
sama Scoopy kan ini denim di tie-dye, tapi ada juga beberapa tie-dye di katun gitu, jadi macam-macam tie-dye aja sih. Oke. Ini keren nih contohnya. Ini cocok juga kalau bisa buat musim hujan. Bisa, Ya. bisa. Emang kan itu dia, kalau lintar tapi bisa dipakai juga di album. Warnanya cakep, warnanya kece. Ada lagi nggak? Oh ya, samanya. Ya, kebetulan Aldo kita itu best seller dari Erndia. Jadi emang dia itu bisa bikin slim. Jadi buat kalau ibu yang ukurannya XL atau double XL bisa kan? Ya cowok-cowok bisa pakai, tapi cewek juga bisa gitu. Jadi kayak all size ya? Iya all size dan semua kemarin model-modelnya suka banget gaya-gaya jadi kayak baju Yang vintage gitu nggak sih? Itu kayak Iya. androgyny gitu. Iya. Ini keren sih. Kayak apa sih satu-satu besar. Ya itu buat nyimpan paragon ya. Itu. Mbak Anggi kayaknya bisa jadi pelawak ya, emang jadi desainer nih kayaknya ya. Oke, satu lagi yang saya penasaran nih teman-teman ya. Ini adalah kacamata luar angkasa. Iya. Ini kacamata masa depannya, kalau bisa buat teman-teman pakai ini bisa menerawang. Ini kemarin model-model suka banget ya pada langsung tanpa harus minta nanti moodnya wajahnya harus pierce ya. Mereka gak usah diminta gitu, dengan dipasang gitu aja dong. Udah di otomatis. Jadi aku gak usah terlalu mereka happy banget dan pada post di Instagramnya. Jadi aku seneng banget ternyata. Ini dijual atau hanya untuk kebutuhan Paris Fashion Show aja? Ada. Oke, bisa PO ya? Bisa PO. Oh, teman-teman, ini ya, boleh bisa langsung PO ya kalau bisa buat teman-teman yang pakai kacamata. Namanya apa kacamata? Aku bilang kacamata nyala-nyala. Kenapa lagi? Ini anak jaksel ya, ini anak jaksel yang kemarin nggak sempat closingan butuh kacamata boleh ya. Tapi ini keren banget kacamatanya. Nanti saya order satu ya buat lebaran, buat malam tahun baru. Oh iya, mau takdir ya. Bener. Tapi ini kacamatanya keren banget. Idenya dari mana? Karena kan waktu itu Sama apa lagi? Idenya dari mana? Udah gitu, kok bisa gitu ya? Misalnya kayak ininya nyala gitu dengan apa? Dengan berbagai macam warna gitu. terus ada geometrisnya, Oh, ada angka-angka di betul. sekolah kayak lagi dipindah gitu ya. Yes. Kayak lagi di scanner gitu. Betul. Nah itu idenya dari mana nih? Kan tema orang masak judulnya. Jadi aku akan mencari membuat sesuatu yang kalau bisa yang berkaitan sama tema-tema orang masak. Dan juga kemarin itu kan sempat salah satu peraturannya itu kepala tuh nggak boleh diapa-apain model. Oh, oke. Nah, tapi aku nego ngelapis kacamata. Aku bilang Oh, jadi kacamata kacamata keren. aja? Nah, kacamatanya harus statement banget. Oh, Jadi itu aku, oke. soalnya itu yang bakal bikin orang pasti meliriknya melotot gitu. Wih, kacamatanya keren nih. Kacamatanya keren ya. Teman-teman kalau bisa buat teman-teman yang pengen punya kacamata keren ini boleh ya. Oh, kemana nih? Dekat kamera gitu. Saya pakai juga atau gimana mas? Oh, nih teman-teman ya. Kalau bisa buat teman-teman yang mungkin kurang jelas nih ya. Ini kacamata ini. Ini bisa nyala teman-teman ini. Ini berapa? Harganya? Jadi Boleh nanti di belakangnya. oh boleh langsung dari Bang aja ya. Sabar ke baby. Jadi aduh ini keren banget kacamatanya teman-teman ya. Oke, kembali setelah nih ya. Setelah mengikuti semua rangkaian dari Fashion Show 2020 ini, kira-kira ada nggak sih misalnya kayak dapat apa aja di sana kayak entah itu mungkin networking, new businesses, atau exposure, ada nggak sih? Exposure ya, alhamdulillah dari Official Magazine, terus dari 24 Fashion TV, terus 24 Fashion Magazine-nya, terus juga London apa ya, aku lupa namanya, ada pokoknya dari media dari London juga, exposure juga, terus ada juga di Bazar Singapura kalau nggak salah, tapi karena kan ada Mbak Carol ya, juga bagus gitu. Sedangkan kalau exposure media kan itu, tapi juga ada beberapa selebgram yang sampai detik hari ini barusan banget beberapa menit lalu tuh nawarin buat selebgram dari kalau nggak salah Milan. Wow. Jadi next gimana? Jadi ya pokoknya yang masih terus. Saya bersaing dengan selebgram Milan nih saya ini. Saya juga pengen dapat soal baju ini. Tapi ada nggak sih kayak misalnya salah satu brand yang datang khusus menemui Mbak Anggi? Iya ada, dia pengen banget bikin satu kolaborasi. Kalau brand dalam negeri satu orang, brand luar negeri satu orang. Brand dalam negeri itu dia dari perusahaan batik tulis di kota
Madura. Dia pengen ikutan show-nya juga, tapi Oke. collab-nya sama Anggi. Terus Oke. batiknya juga udah nunjukin batiknya kayak gimana motifnya, terus mau ikut exhibition-nya juga. Bahkan pengen road show di Eropa segala kayak gitu. Jadi ini juga masih tahap penjajakan sih. Oke. Karena kan nggak bisa apa ya main-main ya, harus Betul, betul, betul-betul dipelajari gitu. Budgetnya juga nggak kecil dong ya. Pasti Kalau lah. main-main pasti sayang banget budgetnya. Iya, terus kalau ya itu menurut kalau satunya lagi dari brand yang orang Parisiannya itu kita meneruskan kerjasama, insya Allah mudah-mudahan 3 tahun karena itu yang lagi mau kita. Kita lagi pengembangan desain dari sampel yang udah disetujui kemarin approval. You know what? Ini salah satu mimpi saya loh. What? Salah satu mimpi saya. Jadi kan tuh seneng banget ketika ada orang yang excited ngomong tentang mimpinya dia. Itu mimpi lah. Terus kayak oke, kayak pengen aja kayak gitu. Dan ya mungkin saya tidak seserius lagi dulu ya. Jadi saya tuh masih kayak lihat temen jadi desainer kalian pengen, lihat temen jadi ini kalian pengen gitu. Jadi masih belum, masih labil anaknya teman-teman ya. Tapi teman-teman banyak tentang bertanya nggak? Keren. Saya pernah terbawa suasana. Jadi saya ngerasa bahwa emang Paris itu emang tempat untuk ini ya, untuk mewujudkan mimpi ya. Iya, karena dari pertama kali show di Paris pertama kali juga tanggapan antusias Parisian udah kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia kan malu-malu orang-orangnya. Jadi kalau di Indonesia tuh dia benar-benar outstanding banget. Jadi kita juga jadi ke bawah. Betul. Nah, boleh kasih sedikit ini di luar dari pertanyaan yang sudah kita jawab tadi. Ini pertanyaan pribadi saya. Boleh nggak tanggapan Bang itu gimana sih mengenai beberapa video yang sudah viral kemarin, yang bahkan ada beberapa kalangan yang mau melaporkan ini ke pihak luar, itu gimana ya Bang? Tanggapan dari Bang? Kalau tanggapan dari Anda sendiri sih itu sebenarnya tanggapannya subjektif. Artinya setiap pribadi berhak untuk mengeluarkan statementnya masing-masing. Tapi berpulang lagi kepada diri kita pribadi masing-masing, selama hal yang kita lakukan itu positif dan memang sesuai dengan jalan yang seharusnya. Toh di Parisnya sendiri juga baik itu media partner, baik itu wartawan, fotografer, bukan fotografer official Paris Division ya, maksudnya ini fotografer yang memang dia datang secara sukarela, mereka men-tag-nya itu dengan Paris Fashion Week. Jadi selama di kota Parisnya juga tidak ada masalah, it's okay. Kenapa orang bisa memasalahkan? Ya, dan feedbacknya after show-nya juga it's very good gitu. Jadi memang betul-betul bukan hanya terjadi kontrak bisnis, bukan hanya terjadi exposure atau liputan media saja gitu, atau di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu kalau liputan media itu kan bisa saja kita mikirnya kan ada press release tinggal kasih. Tapi kalau misalnya kontrak bisnis emang bisa gitu diatur kan nggak bisa. Terus juga feedback kolaborasi yang akhirnya terjadi atau terjadi ekspor, pengiriman ekspor, insya Allah ya di September mau kirim lagi. Nah itu apa iya itu rekayasa kan enggak? Kenapa itu bukan sesuatu yang dijadikan apresiasi, karena toh yang kita yang mau menjual barang ke luar negeri atau ekspor ini toh itu juga melakukan pribadi ya, aku kan mengambil dari pengrajin yang kayak Faida ini, atau misalnya dari perusahaan garment, kasihan dong dia yang dead stock, yang batasan muter, tapi aku recycle, aku bantu mereka meskipun ya sebisa aku gitu ya, sebisa ini untuk bisa mereka hidup lebih baik lagi. Kenapa nggak berpikir ke situ? Betul teman-teman ya, kenapa sih nggak berpikir ke situ tuh? Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tuh harusnya mensupport. Atau paling enggak kita mendukung untuk kalau misalnya kita tidak bisa berbuat banyak, paling enggak tidak melakukan hal-hal yang entah itu mungkin hate speech ya teman-teman, atau komen-komen yang negatif itu mungkin nggak usah lah teman-teman ya, mending kita support aja, kita dukung aja semua desain Indonesia di lokal untuk bisa berkarir di kancah internasional yang bahagia ya. Nah teman-teman semua boleh tepuk tangan buat Bang Dia saat ini. Keren. Nah, sekarang waktunya untuk Q&A, boleh ya? Sekarang waktunya untuk Q&A, kalau bisa buat kamu yang pengen nanya, boleh langsung bertanya saja, ya. Karena kita akan bagi-bagi hadiah juga nanti di akhir acara. Ini kesempatan yang sangat luar biasa loh. Kapan lagi bisa nanya langsung sama Mbak Dia Sari?
kalau DM belum tentu dibales. Lama. Sibuk gitu ya. Mendingan nanya. Oh, oke. Ini pertanyaan pertama ya. Oke, boleh agak gedein dikit, Min. Bibir kita lagi tuh. Dari Simpson Leo ya. Mbak Anggia keren banget. Aku mau tanya, seberapa besar tekad awal Mbak Anggia dalam menciptakan karya seni berupa pakaian yang terlihat utuh, glamor, yang dimana mungkin terkesan aneh bagi beberapa orang? Iya. Semakin semakin nggak terlalu aneh kurang sih. Jadi Harus aneh. harus berarti. aneh Harus karena aneh berarti. yang Anggi tahu sih ya dari sekolah fashion yang pernah Anggi itu ikuti yang sekolah di Islamic Fashion Institute. Oke. Itu kita dalam berkoleksi itu emang ada pakem-pakemnya. Salah Oh, satunya pertama itu ada baju kita yang signature atau yang kita pernah ada show dulu sebelumnya. Oke. Ada misalnya di GV atau di mana di Indonesia lah misalnya. Betul. Yang biasanya kita apa itu yang robek-robek itu ada, cuma kebetulan di sini udah sold out jadi nggak bisa bawa. Oke. Nah itu yang robek-robek itu Anggi masukin kita tuh ke dalam koleksi itu. Jadi Oke. supaya orang tahu begitu melihat, oh itu bajunya si itu gitu ya. Untuk yang orang-orang yang pertama kali melihat itu orang-orang yang udah pernah lihat Betul. show, tapi yang pertama kali jadi tahu oh dia itu ada detailnya berupa yang Sobek-sobek itu. sobek-sobek ya. Oke. Ciri khasnya tentunya. Ya, lalu kedua lagi adalah statement. Harus Oke. terdiri dari baju yang merupakan statement. Statement itu harus ya dibilang extravagance atau Iya, emang harus aneh banget. harus statement baju. Ya, supaya diingat. Betul. Supaya diingat, yang diingat bukan hanya audiens aja, tapi Betul. semuanya baik fotografer, videografer, media, bahkan model-modelnya aja ingat. Jadi begitu dia keluar selesai after show, itu benar-benar pas hari kita show itu kan keluar tuh bubar semuanya. Terus pada di depan Westin tuh nungguin gokar, taksi apa jemputan. Kita tahu tuh modelnya gitu, hey you, I have a picture of you. Terus dia bilang, karena pasti link-link dia tuh udah banyak banget kan. Betul. Model-model Paris itu kan mereka udah fashion di Betul. kemana-mana. Nah mereka tuh langsung dapat tekan dari beberapa fotografer yang bukan hanya fotografer dari istilahnya fashion kemarin itu. Jadi aku tuh begitu show pasti di Westin belum udah dapat foto-foto. Itu kan jadi mengena di hati model-modelnya juga kena gitu. Jadi makanya tanggapan dari audiens dari atau viewer dari yang nonton langsung di Paris itu mereka exciting banget, bahkan sampai kalau nggak salah ada yang standing applause juga, bahkan sampai terakhir Andi udah tinggal terakhir doang karena mereka sorak-soraknya sampai kencang banget akhirnya Andi lambain tangan tapi dari belakang karena mereka sampai segitunya jadi aku saya aku mulai jadi aku udah aja terus gitu. Oke. Nah, dari siapa? Simon ya? Simpson atau Simon tadi? Dari Simpson, Gas Leo, semoga jawaban dari Mbak Anggi menjawab pertanyaan kami. Jadi kalau misalnya buat kami yang mungkin pengen mencoba untuk berkarir menjadi seorang fashion designer, emang harus punya statement ya Mbak ya? Statement, signatur, lalu juga baju yang layak dijual. Oke. Kita pengen baju kita laku. Betul. Ya, jadi terdiri dari tiga kriteria itu sih kalau membuat suatu koleksi. Harus statement, Signaturnya, juga. sama baju yang emang ready to wear yang untuk dijual. Baju jualan banget deh gitu. yang orang pasti bakal pakai, orang Iya. bakal butuh, Heeh. orang pasti bakal mau pakai dan beli gitu ya. Oke, dan pertanyaan kedua dari siapa mungkin? Dari Nyadi Nuralif. Ria. Ya, Ria. betul ya. Mbak Anggia menginspirasi sekali. Kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama menjadi local fashion designer dan rintangan apa nih yang pernah dialami oleh Mbak Anggia selama menjadi fashion designer? Kalau kita flashback banget sebenarnya Eyang Anggi atau itu sudah terjun di dunia pertekstilan. Itu dari kain-kain batik tulis sebenarnya. Betul. Lalu lanjut lagi ke orang tua Anggi, mereka bisnis kayak seragam di perusahaan BUMN. Oh emang ada ini ya, ada silsilah Iya, keluarga ya? jadi tukang jahit sebenarnya aku nggak usah nyari lagi. Betul. Di rumah, sempat di rumah juga, sempat pindah, ada rumah sendiri juga ya. Lalu, nah terakhir aku pegang itu tahun 2011 aku mulai join karena udah Oke. selesai kuliah kan, jadi waktunya agak kurang, jadi udah mulai bantuin juga. Nah, itu kalau resminya mulai aku yang pegang itu 2011. Tapi kalau 2011 itu udah sebelumnya punya brand udah lama yang banget. Iya, biasa di iya udah daftarin ke Haki, Oh. ya itu perlu loh daftarin ke Haki supaya legalitas kita juga
kalau kita mau ada apa-apa mau ikut suatu exhibition yang lumayan persyaratannya banyak banget, tetap perlu tuh kayak surat izin usaha, terdaftar di HAPI, apalagi ya kayak semacam NIB. NIB juga ya perlu. Berarti emang dari dulu dari pertama kali lulus kuliah emang udah passionate di bidang fashion ya? Udah sering bikin buat baju sendiri. Tapi bukan kecelakaan ya? Maksudnya bukan tiba-tiba orang yang kuliahnya ekonomi tiba-tiba banting setir jadi fashion designer, bukan ya? Enggak, emang aku sekolahnya emang dokter gigi. Tapi tiap hari memang ngeliat itu nemenin mama tuh tiap hari namanya megang-megang kain tuh, ini kain yang bagus loh, ini kain yang bagus, ini cara ngetes bagus yang gini-gini. Cuma aku mikirnya lama, ya kan jadi dokter gigi. Tapi kayak gitu alat ya. Bener. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, mungkin emang karena kan ada darah dari keluarga juga ya, seorang jadi mungkin emang ini sudah jalannya. Tapi 2012 ke 2022 tuh hampir 10 tahun ya? 11 dari 2011 jadi udah 9 tahunan ya? Iya. Wow, keren sih. Dengan waktu yang sebentar untuk berjuang ya. Karena saya aja baru kuliah setahun aja udah kayak aduh nggak bisa deh kayak gitu. Bangun jatuh. Nah, ada pertanyaan lain, tim? Apakah ada pertanyaan lain tadi? Saya lihat kayaknya ada deh. Oke, banyak hal yang positif diutarakan. Bagaimana rasa ternyata banyak yang pandangan negatif nih? Iya, benar. Tiap hari kalau teman-teman tahu kan jeda dari Indonesia kan di Indonesia itu jam 12 siang, jam 1. Di Paris itu jam 6, jam 5 gitu ya. Aku baru bangun tidur tuh karena azan subuh tuh jam 6. Nah, begitu bangun pasti sholat segala macam baru lihat WA, lihat media sosial kita itu udah langsung tiap hari habis ya kaget banget, terus astagfirullah terus kayak gitu. Tapi aku jawab, aku nggak pernah ngeginin mereka, jadi aku jawab dengan ya adalah yang negatif itu, tapi aku jawab doain aja ya mas, doain aja ya mbak, jawaban gitu. Mudah-mudahan Indonesia suatu saat namanya betul bisa masuk ke stage yang besar, bisa masuk ke jadwal yang setara Dior atau yang on schedule-nya doain. Kami bilang jadi ini tidak mengiyakan, tapi tidak mengiyakan juga. Terus tapi mereka balas lagi. Kayaknya mungkin dia baca profil aku ya, dia lihat postingan terus mbak tetap semangat ya, kita dukung. Akhirnya pada kayak gitu jawabnya, dan itu tuh satu apa ya, meskipun mereka ya nanti saya nggak 8.000 loh. Wow. Banyak apa ya. Yang penting teman-teman bisa tetap mensupport Mbak Anggia sampai finally mereka akhirnya mengerti ya. Baik, positif banget gitu. Jadi ternyata emang nggak harus takut sih kalau mau tanya. Jadi yang penting kitanya konsisten, kitanya terus mempertahankan emang aku di bidang ini gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa juga lah biar rame. Oke, pertanyaan yang tadi dari Mbak Betito ya, semoga Mbak Betito jawaban dari Mbak Anggia menjawab pertanyaan Mbak Betito ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Oke, dari ais.is.farm, bagaimana cara Mbak Anggia terus berani berkarya di fashion tanpa rasa ragu? Harus satu. Mau nggak mau ya? Harus ya. Harus satu. Di belakang Anggi itu banyak karyawan Anggi yang merupakan kepala keluarga. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang single parent yang dia membesarkan anaknya. Ada yang sampai dia bisa membangun rumah dari hasil menjahitnya. Jadi Anggi fight for them, jadi harus gitu. Jadi mereka cari makan di situ, mereka nyekolahin anak-anaknya. Itu yang menjadikan cambuk buat Anggi ya, karena jujur Anggi jatuh bangun, Anggi pernah cerita dulu mungkin kemalingan sampai seluruh butik tuh pagi sampai ke gawang-gawangnya ya sampai 2013 awal-awal banget itu sampai stokan juga habis, nggak ada kursi satupun, nggak ada selembar pun. Oh iya ada, tinggal satu biji kayak yang paling murah, jadi kayak disengajain gitu loh. Nggak tahu dan enggak 2 bulannya kejadian lagi tuh. Nah itu bikin shock yang kedua. Jadi dari itu aku sempat tutup 6 bulan 4 bulan mikir ini mau terusin apa enggak ya gitu. Tapi aku mikir karyawanku gimana makannya gitu. Nah dari situ aku terus ya sebagai orang muslim aku istiqoroh, aku minta kepada ya Tuhan aku ya Allah harus lanjut terus apa enggak. Nah ternyata dari situ ya aku dapat jawaban kuat banget. Aku
berkelanjut. Padahal sebenarnya aku udah tinggi dan masih praktek, jadi ibaratnya kalau untuk hidup aku ada gitu loh. Tapi di situ aku harus fight buat mereka karena mereka nyekolahin anaknya banyak. Terus mereka juga ada yang sampai rumahnya masih pindah sana pindah sini, aku nggak tega. Jadi dari situ mau apapun orang mau bilang apa, selama yang kita jalan itu betul dan dengan cara yang betul, nggak ngejahatin orang. Jadi why not jalan terus. Nah, ai.is.talk semoga jawabannya Magia membantu ya. Jadi kalau bisa buat kamu nih yang misalnya butuh sesuatu buat bikin kamu berani untuk untuk berkarya dan tanpa ragu tentunya, mungkin kamu mesti punya satu motivasi yang Magia. Punya satu motivasi yang bikin kamu nggak ragu untuk melangkah ya. Semoga jawaban tadi menjawab pertanyaannya Ai ya. Dan itu juga sekaligus pertanyaan terakhir kita hari ini teman-teman ya. Nah, saya punya pertanyaan selanjutnya buat Magia. Ini adalah salah satu segmen kita, yaitu Fast Questions. Ini pertanyaan yang harus dijawab tanpa mikir. Siap? Oke, lebih pilih desainer baju casual atau formal? Casual. Desainer karakter atau tren sekarang? Karakter. Kalau Ambia Sari tak jadi fashion designer, kira-kira jadi apa? Betul sekali ya. Satu kata untuk Paris Fashion Show 2022? Ikut lagi, boleh tepuk tangan buat Ambia Sari. Oh my god, teman-teman, ini dia speaker kita hari ini ya, webinar kita hari ini After the Show Paris Fashion Show 2022, Mbak Ambia Sari. Tepuk tangan saya lagi boleh? Terima kasih banyak Mbak Ambia Sari atas waktunya sudah menyempatkan datang ke studio kita untuk memberikan berbagai macam inspirasi dan juga perjalanan ya. Tawakan juga kepada teman-teman semua di live streamingnya Indonesia 5.com ya, memberikan pesan juga yang sangat luar biasa tentunya, memberikan banyak ilmu juga kepada saya juga teman-teman ya. Saya juga belajar banyak dari Mbak Ambia Sari ya, dan tentunya juga untuk para fashion Indonesia dan juga UMKM juga untuk bisa terus berkembang dan menjadi produk Indonesia dikenal di dunia sekaligus di kancah internasional juga ya. Sukses terus untuk Mbak Ambia yang katanya besok mau show di Jogja ya. Wow, super sibuk ya. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan, safe flight dan lancar terus untuk Mbak Ambia Sari. Terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Ambia Sari teman-teman. Terima kasih banyak. Dan teman-teman jangan kemana-mana ya, seperti biasa ya, saya akan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa di akhir acara nanti bakal ada kuis dan pastinya mendapatkan hadiah award senilai ratusan ribu rupiah. Tapi ya setelah ini kita ada fashion show, ini adalah highlight dari Paris Fashion Show 2022 Day 1 dan saya nggak salah pengen lihat, silakan.
Wow, keren sekali teman-teman ya, Paris Fashion Show Fall Winter 2022. Tepuk tangan dong sekali lagi. Keren, keren. Jadi ini apa ya? Saya penasaran pengen lihat karena saya nggak lihat langsung. Akhirnya rasa penasaran terbayarkan karena saya sudah melihat langsung di Day One ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin kemarin nggak sempat nonton, semoga tadi sudah terbayarkan ya rasa keingintahuannya pengen nonton Paris Fashion Show 2022 teman-teman ya. Nah kalau misalnya buat teman-teman mungkin buat fashion enthusiast keren acaranya, boleh komen sebanyak-banyaknya ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram kita, like juga dan juga komen semua konten kita ya teman-teman ya, biar kita makin semangat lagi nih bikin konten buat kamu semua ya. Nah teman-teman, sekarang sudah di penghujung acara nih. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu ya, karena kita punya hadiah e-wallet senilai Rp150.000 untuk satu orang pemenang yang beruntung kali ini. Kuisnya gampang banget teman-teman ya. Sudah penasaran kan pastinya? Saya juga penasaran teman-teman ya. Nah, gampang banget, hanya tinggal tebak gambar saja, lalu pilih pilihan ganda di bawah ada A, B, dan juga C. Nah, di mana jawaban yang benar atau sesuai dengan yang kamu pikir benar, tinggal jawab saja di kolom komentar. Gampang banget pokoknya ya. Oke, siap teman-teman ya? Jawabannya di komen di bawah ini teman-teman ya. Oke, sudah siap? Pertanyaan pertama adalah putar. Terus stop. Oke, nih ya, tebak logo nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini logo apa teman-teman ya? Kelihatan nggak sih logo teman-teman? Kelihatan ya? Ada yang tahu nggak logonya apa nih? Kalau sudah tahu, langsung saja dijawab di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti tim kita bakal pilih kira-kira siapa yang bakal beli hal ini bawa pulang voucher senilai Rp150.000 untuk satu orang yang beruntung. Oke. Sudah? Terus ya, saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Pemenangnya sudah saya kunci teman-teman. Nanti tim saya akan pilih kira-kira siapa yang beruntung hari ini bawa pulang e-voucher senilai Rp150.000 ya untuk satu orang yang beruntung. Dan pemenangnya adalah deng. Yang mana? Oke, itu pemenangnya adalah selamat kepada pencipta _ kenangan. Yes, selamat untuk bisa bawa pulang voucher senilai Rp150.000. Nanti tim kita akan menghubungi kamu by DM ya. Selamat sekali lagi buat kamu yang beruntung, dan buat kamu yang belum beruntung jangan sedih, karena besok kita masih ada lagi ya teman-teman ya. Dan kita bakal bagi-bagi lagi
hadiah voucher senilai ratusan ribu rupiah. Makanya follow dulu Instagramnya kita ya, biar kamu gak ketinggalan kalau misalnya kita ada event-event seru tentunya ya. Nah teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak buat kamu ya fashion enthusiast yang dari tadi sudah nonton acara webinar After the Show Paris Fashion Show 2022 Fall Winter bersama saya Budi Teguh sampai dengan akhir acara sekarang ya. Jangan lupa teman-teman ya, besok kita masih ada webinar After the Show juga, kembali live pada pukul 16.00 yang akan dihadiri oleh salah satu pembicara kita, yaitu ada Bu Wulan S. Haryono, seorang founder dan juga CEO dari Fashion Division, dan juga ada Ibu Melinda Dediana, founder dan juga CEO The Bespoke Fashion Consultant, teman-teman ya. Dan ini juga kesempatan buat kamu yang mungkin hari ini belum kebagian e-wallet, jangan sedih karena besok kamu masih bisa gabung sama kita ya, join sama kita, ikutan lagi ya kuisnya kita, biar kamu beruntung bisa bawa pulang voucher senilai Rp150.000 tentunya ya. Teman-teman, terima kasih banyak saya mengucapkan kepada teman-teman yang sudah menemani saya sampai akhir acara ya. Saya Budi Teguh dan juga tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar selanjutnya dengan pengisi acara yang tidak kalah menarik dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.